pencapaian pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu memahami struktur, fungsi, dan proses sistem pencernaan pada manusia, serta kaitannya dengan kesehatan tubuh. Pemahaman ini menjadi dasar bagi peserta didik untuk mengenali pentingnya sistem pencernaan dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan tubuh. Tujuan pembelajaran. Untuk mencapai pencapaian pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian sistem pencernaan manusia, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pencernaan, menjelaskan proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia, serta menyebutkan berbagai gangguan pada sistem pencernaan, beserta cara mencegahnya. Melalui tujuan ini, peserta didik diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai sistem pencernaan dan pentingnya menjaga kesehatan organ pencernaan. Deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang membantu peserta didik memahami materi secara mendalam, bukan sekedar menghafal. Pendekatan ini terdiri dari meaningful atau pembelajaran bermakna dan berkaitan di kehidupan sehari-hari, mindful atau mendorong siswa berpikir kritis, relaktif, serta joyful menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik. Dengan menerapkan ketiga aspek tersebut, siswa dapat memahami materi dengan lebih baik, serta mampu meningkatkannya dengan kehidupan nyata. Sebelum kita masuki pembelajaran kita ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, terlebih dahulu kita absen ya anak-anak. Iya Bu. Kita absen ya. Iya Bu. Akbar. Hadir Bu. Nabila. Hadir Bu. Yang Selesa. Hadir Bu. Nasria. Hadir Bu. Aurel. Hadir Bu. Angel. Hadir Bu. Nah, berarti semuanya hadir ya. Iya Bu. Nah, sebelum kita melihat materi kita, ada yang bisa pesankan dari sini? Saya Bu. Nah, silakan. Iya. Nah, materi kita hari ini yaitu sistem pencernaan pada manusia. Ada yang tahu itu apa sistem pencernaan pada manusia? Iya Bu. Nah, satu orang yang bisa baca di atas, mungkin Akbar mungkin bisa membaca di atas slide. Sistem pencernaan adalah sistem organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mengolah makanan menjadi zat-zat sederhana yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Nah, terima kasih Akbar sudah membacakan. Nah, proses pencernaan itu melibatkan dua jenis, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Ada fungsi sistem pencernaan, yaitu menghancurkan makanan menjadi bagian yang lebih kecil melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi agar mudah diproses oleh organ pencernaan selanjutnya. Nah, mengubah zat makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak yang siap digunakan sebagai sumber energi. Nah, di slide ketiga itu ada fungsi sistem pencernaan. Nah, ada yang bisa membacakan pengertian fungsi sistem pencernaan ini? Atau mungkin Aurel bisa membacakannya? Oke, baik. Fungsi sistem pencernaan yang pertama mengedarkan zat gizi ke seluruh tubuh. Setelah nutrisi diserap oleh tubuh halus, zat gizi tersebut masuk ke dalam aliran darah dan diedarkan ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Yang kedua, mengeluarkan sisa makanan. Nah, sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap oleh tubuh akan dikumpulkan di usus besar. Nah, di slide keempat itu ada organ pencernaan utama, yaitu ada mulut, lambung, usus besar, kerongkongan, usus halus, dan rektum atau anus. Nah, ada yang mau bertanya?
Nah, baik, kita lanjut ke slide ke-5 ya. Nah, ini ada proses pencernaan di mulut dan kerongkongan. Nah, proses di mulut itu gigi mengunyah makanan menjadi bagian kecil atau pencernaan mekanik. Lidah membantu mencampurkan makanan dan ludah. Nah, di proses kedua itu ada kerongkongan secara ditelan, lalu bolus masuk ke kerongkongan atau esofagus yang menghubungkan mulut dengan lambung. Nah, di sekitar itu ada proses pencernaan di lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat menampung dan mengaduk makanan yang masuk ke dalam yang masuk dari kerongkongan. Di dalam lambung ini, dinding otot berfungsi secara ritmis untuk mencampurkan makanan dengan cairan lambung. Nah, di slide ke-7 yaitu ada proses pencernaan di usus halus. Nah, di usus halus ini merupakan tempat utama pencernaan dan penyerapan nutrisi, enzim dari pankreas serta cairan empedu dari hati bekerja sama untuk memecah karbohidrat, protein dan lemak menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, nutrisi yang telah dipecahkan kemudian diserap melalui dinding usus halus ke dalam aliran darah. Nah, di slide ke-8 itu ada usus besar dan gangguan sistem pencernaan. Itu ada usus besar berperan penting dalam tahap akhir pencernaan. Organ ini menyerap air dan mineral dari sisa makanan yang tidak dicerna di usus halus. Nah, di gangguan umumnya ini seperti diare, sembelit, emah atau apedistasis. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Nah, baik, Aurel, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Pertanyaan saya, kenapa makanan itu harus dikunyah dulu? Dikunyah terlebih dahulu, Bu, sebelum masuk ke lambung. Nah, pertanyaan Aurel sangat bagus ya. Kenapa makanan harus dikunyah dulu? Nah, makanan harus dikunyah dulu agar lebih mudah lambung mencerna, biar penyerapan nutrisinya itu bekerja dengan baik. Baik, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik? Atau sudah paham semua yang saya sudah jelaskan? Paham dulu. Nah, terus di slide itu ada kesimpulannya. Apakah Angel bisa membacakan kesimpulan di atas? Bisa, Bu. Nah, silakan. Kesimpulannya itu sistem pencernaan manusia adalah sistem perairan yang bisa berkoordinasi untuk mengolah makanan menjadi nutrisi yang berguna bagi tubuh. Proses pencernaan dimulai dari mulut, melalui kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, hingga akhirnya sisa makanan dikeluarkan melalui usus. Dan setiap organ memiliki peran penting dalam memastikan makanan dicerna dan diserap dengan baik. Adapun proses pencernaan dan penyerapan nutrisi memberikan energi serta zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan perbaikan sel dan aktivitas sehari-hari. Menjaga kesehatan sistem pencernaan sangat penting agar tubuh dapat berfungsi secara optimal. Nah, dengan memahami sistem pencernaan, kita dapat lebih bijak menjaga pola makan dan gizi. Nah, itulah tadi kesimpulan dari materi yang sudah dibacakan oleh Angel. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan pada hari pertemuan kali ini. Kiranya kalian semua bisa paham ya. Nah, saya tutup dengan ucapan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan yang dimulai dari makanan masuk lewat mulut hingga keluar berupa feses lewat anus. Makanan mulai masuk ke mulut dan dikunyah, terjadilah pencernaan secara mekanik dan dilanjutkan masuk ke dalam saluran kerongkongan. Selanjutnya, makanan didorong dari kerongkongan ke dalam lambung oleh gerakan peristaltik, yaitu gerakan kontraksi dan relaksasi atau polos secara ritmis. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dan mekanik, di mana makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin untuk memecah protein, sedangkan otot lambung terus meremas mengubah makanan menjadi kimus.
Di usus halus pencernaan kimiawi berlanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu. Disinilah terjadi penyerapan nutrisi yang masuk ke aliran darah. Di dalam usus besar, air dan elektrolit diserap kembali oleh tubuh, membuat sisa makanan memadat menjadi feses. Di dalam usus besar juga terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri-bakteri seperti Escherichia coli. Feses yang sudah penuh di usus besar dikeluarkan melalui anus, yaitu eliminasi atau defekasi. Baiklah, jadi proses pencernaan kita telah selesai. Dengan ini, Ibu tutup materi hari ini. Terima kasih.